Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, The Kepo? How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, Sobat The Kepo, pasti asing nih dengan wajah saya, karena ini pertama kalinya saya menjadi host di Kepoin Kampus. Maka pepatah pernah berkata, air susu dibalas air tuba. Oh, salah tak? Bukan. Jadi, kata orang, tak kenal maka kenalan, sudah jalan 2 bulan, tak ada kepastian. Mending kita sholawatan. Oke, kenalin nih. Nama aku Muhammad Fikih Hidayat. Dan mungkin itu saja, langsung ke narasumber kita yang sudah kita kepoin banget nih dari tadi. Mungkin bisa. Oke. Oke Bang, jadi mungkin bisa perkenalan dulu nih Bang. Dari nama, umur, NIM, Prodi, nomor rekening, SKCK, NPWP. Enggak, bercanda nih Bang. Oke, siap. Jadi silakan perkenalan nih. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahrizal, biasa dipanggil Rizal. Usia saya saat ini 22 tahun. Saat ini sebagai mahasiswa semester akhir di program studi Hukum Tata Negara. Baik Bang. Jadi nama Bang ini Bang Syahrizal ya teman-teman, Sobat The Kepo. Bang Syahrizal. Rizal, boleh nggak nih Bang? Saya panggil Bang Ijal. Boleh. Biar lebih akrab aja nih Sobat The Kepo. Jadi pertanyaan selanjutnya, untuk kegiatan atau kesibukan nih Bang yang dijalani saat ini apa? Oke, mungkin terima kasih ya. Iya. Untuk kegiatan dan kesibukan saat ini, selain menjabat sebagai Wakil 1 Duta Budaya Kabupaten Berau, saat ini saya sedang sibuk untuk menyusun skripsi untuk sidang akhir. Oke. Jadi di Duta Budaya kami juga akan melaksanakan proker kami tentunya, yang dimana kami akan melakukan beberapa event di Kabupaten Berau. Dan di sela-sela waktu itu saya juga menyempatkan untuk menyelesaikan sidang. Seperti Oke. itu. Oke. Jadi sangat luar biasa sekali ya abangnya ini. Kita doakan saja semoga skripsinya cepat selesai ya teman-teman. Amin, amin, Sobat amin. The Kepo. Oke. Ini mungkin Sobat The Kepo bener-bener kepo banget nih. Dan saya pun sebagai host juga Kemal nih, kepo maksimal. Jadi perasaannya Bang Ijal setelah mendengar nih pengumuman bahwa Bang Ijal nih menjadi Wakil 1 Duta Budaya Kabupaten Berau. Gimana tuh perasaannya? Untuk perasaan sendiri tentunya alhamdulillah senang, karena nggak nyangka juga bisa dapat les tertinggi di Duta Budaya. Karena sedikit cerita teman-teman, sebenarnya saya bukan ikut Duta Budaya, tapi pengennya ikut Duta Wisata Kabupaten Berau, namun dipindahkan ke Duta Budaya. Dan itu banyak pengalaman yang saya dapat. Tentunya saya harus belajar lagi tentang budaya dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Berau. Iya. Bagaimana budaya yang di Berau ini terus dikaitkan dengan wisata yang ada di Berau, seperti itu. Jadi kalau ditanya perasaan ya tentunya alhamdulillah bersyukur, tentunya bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain, seperti itu. Oke. Nah, jadi tadi perasaan abangnya sangat senang dan bersyukur ya? Iya, betul. Pasti. Oke. Bisa diceritain nih dong Bang, awal mula perjalanan abangnya atau persiapan sebelum terpilih menjadi Duta Budaya. Oke, untuk perjalanan ini kalau bisa dibilang sangat panjang ya teman-teman semua. Jadi dari persiapan pendaftaran aja udah di bulan 3 kalau nggak salah sudah buka pendaftaran Duta Budaya dan Duta Wisata Kabupaten Berau. Jadi di situ saya daftar, dan setelah saya daftar beberapa minggu kemudian saya mengikuti seleksi interview dan tertulis teman-teman. Jadi di situ ada 50 finalis yang disaring menjadi 24 finalis dan terpilihlah saya. Setelah melakukan seleksi tertulis dan interview, kami melakukan prakarantina. Jadi prakarantina ini sebanyak 3 hari. Dari tanggal 26, 27, dan 28 April, seperti itu. Oke. Jadi setelah prakarantina, kami melakukan yang namanya karantina. Karantinanya kebetulan di salah satu hotel di Kabupaten Berau. Jadi kami karantina 2 hari, 2 malam. Jadi setelah karantina itu ada beberapa yang kami lakukan seperti materi dan lain sebagainya. Setelah itu ke malam grand final. Nah, disitulah kami
dinobatkan sebagai ini, Duta Budaya dan Duta Wisata, seperti itu. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Ijal nih. Oke. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama Bang Ijal bagaimana rumitnya dan perjuangan beliau ini ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih nih Bang, kalau itu selama rangkaian menjadi Duta Budaya Kabupaten Berau ini, mulai dari awal tes sampai ke grand final itu berapa hari nih? Atau minggu, bulan? Oke. Iya. Kalau untuk rangkaian dari tes tertulis sampai grand final itu sekitar hampir sebulanan. Sebulan. Iya, karena memang ada beberapa seling seperti prakarantina itu diselingi beberapa minggu dan baru lanjut karantina, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang sebanyak hampir sebulan lah, seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau jadi duta budaya itu sebulanan ya teman-teman ya. Iya. Oke. Oke nih teman-teman The Kepo, kita sudah tahu bagaimana perjuangan beliau selama 1 bulan di ajang duta budaya ini. Maka selanjutnya kita tanya lagi nih Bang Ijal. Jadi hal-hal apa atau apa nih motivasi Bang Ijal untuk memutuskan daftar di ajang duta budaya ini? Oke, baik. Untuk memutuskan sebenarnya ini sudah dari 2 tahun yang lalu. Saya pengen ikut duta budaya dan duta wisata, teman-teman. Kalau bisa dibilang ini sangat lama sudah. Namun baru terrealisasikan di tahun ini. Mengapa? Karena di tahun 2022 saya memang lagi sibuk-sibuknya kuliah dan memang nggak bisa untuk ke kampung atau ke Berau. Jadi menunda dulu seperti itu. Lanjut ke tahun 2023 sibuk lagi karena lagi persiapan KKN dan sebagainya. Nah, di tahun inilah saya juga memutuskan untuk ikut karena juga banyak dorongan dari orang-orang sekitar atau teman-teman terdekat, katanya ikut aja duta ini, siapa tahu dapat rezekinya di sini, seperti itu. Kalau untuk keputusannya udah dari lama sih sebenarnya. Oke. Jadi itu ya Sobat The Kepo. Jadi jangan pernah berhenti buat usaha. Intinya niat dan usaha itu harus terus dijalankan. Oke, lanjut nih Bang. Tadi sudah disebutkan rancangan atau prokernya abangnya ini. Mungkin bisa di-spill dikit-dikit nih Bang. Apa aja tuh proker kedepannya setelah menjadi duta budaya? Oke, baik. Untuk proker kami ini ada 2. Kami juga akan melakukan proker angkatan yang dimana nanti 24 finalis akan melakukan proker yang dimana kami akan melakukan seni pertunjukan di Kabupaten Berau. Jadi semua pertunjukan tentang budaya dan tradisi itu akan kami tampilkan di depan umum atau di ruang publik seperti itu. Dan untuk proker mandiri saya akan melakukan sosialisasi sadar budaya ke beberapa sekolah, mulai dari daerah pesisir hingga ke pedalaman hingga ke kota seperti itu. Jadi memang tujuannya ini untuk memperkenalkan budaya yang ada di Kabupaten Berau seperti itu. Oke. Jadi itu ya teman-teman proker dari Duta Budaya Berau. Jadi mungkin bisa dipantau aja kapan atau di mana nih. Pasti di Berau ya untuk pertunjukannya itu, dan untuk di pesisir itu ke sekolah-sekolah ya. Iya, betul-betul. Oke. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Ini saya udah tadi kan Kepo Maksimal, ini saya udah ketas, kepo dan antusias. Ini di masa karantina itu apakah ada pengalaman yang unik nih Bang? Pengalaman. Oke, sedikit cerita ya. Kalau untuk pengalaman unik, semua sesi menurut saya itu unik karena memang ada beberapa memang kegiatan yang menurut saya itu akan diingat sepanjang masa. Kami ada satu momen di mana kami ada sesi yang namanya belajar tentang etika berpakaian. Yang dimana kami menilai sesama finalis cowok dan cowok, cewek dan cewek. Dimana kami menilai penampilan sesama finalis dari atas, dari sepatu, dari celana, dari pakaian dan sebagainya. Seperti itu sih uniknya. Berarti semua yang dilaksanakan selama masa karantina itu bagi abangnya semuanya unik ya guys ya. Jadi itu sangat berpengalaman buat Bang Ijal. Karena tadi sudah pengalaman yang unik, sekarang tantangan nih Bang, tantangan terberat sebagai anak muda yang menjadi duta budaya. Yang kita tahu budaya ini di Berau sangat banyak ya, apalagi di Indonesia. Jadi gimana tuh Bang pengalaman terberat? Oke, mungkin kalau untuk tantangan ini sangat-sangat banyak ya. Apalagi anak muda sekarang itu
sedang mengalami yang namanya culture amnesia, di mana mereka lupa akan budaya mereka. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu bermain game dan lain sebagainya tanpa menghiraukan budaya. Padahal kalau dipikir budaya ini perlu dijaga dan dilestarikan teman-teman. Oleh karena itu mungkin sebagai saya wakil satu Duta Budaya Berau, saya ingin mengajak seluruh generasi muda untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, sangat baik sekali ya untuk abang ini. Jadi memang walaupun tantangan kita berat, tapi tetap harus dilalui. Dan untuk anak-anak muda nih, jangan lupa dengan budaya kita ya. Oke, baik teman-teman The Kepo dan Bang Ijal, tadi kita sudah melaksanakan tanya jawab yang ditanya oleh saya sebagai narasumber. Sebagai host ya teman-teman ya, bukan sebagai narasumber karena narasumbernya beliau. Jadi kita buka ke segmen kedua yaitu Question from The Kepo. Jadi ini pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram WinCTV yang sudah kita tanyakan dan kita buatkan untuk Q&A-nya kemarin. Jadi mungkin langsung saja question from The Kepo. Oke, yang pertama dari koordinator kami Kepoin Kampus yaitu Kak Erielis atau Kak Nur Ayalis.af. Jadi Bang atau Kak, gimana nih rasanya diundang di Kepoin Kampus? Mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Rasanya nggak nyangka juga bisa diundang sama teman Kepoin Kampus ini karena ini mungkin menurut saya mungkin ini akhir saya di kampus ini karena sebentar lagi mungkin selesai, doain aja teman-teman semua. Mungkin ini jadi pengalaman saya juga, bisa kenalan dengan rekan-rekan semua, terus bisa berbagi pengalaman cerita biar teman-teman semua yang ada di sini bisa termotivasi lah intinya, biar bisa jadi lebih produktif seperti itu. Jadi kalau ditanya perasaannya senang banget, sumpah. Tenang. Tepuk tangan. Mantap Kepoin Kampus. Ini Kak Nur Ayalis benar-benar The Kepo banget ya guys ya. Oke, lanjut ke yang kedua, mungkin bisa dibacakan. Ini dari Ika Semapan. Apa wishlist selanjutnya setelah menjabat sebagai Duta Budaya Kabupaten Berau? Mungkin wishlist saya selanjutnya, saya ingin menyelesaikan sidang saya di bulan 6 dan itu semoga bisa dapat wisuda di gelombang 2 teman-teman semua. Terus setelah itu saya fokus ke proker saya di Duta Budaya. Setelah itu mungkin saya melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Terus mungkin intinya saya akan terus berkarir seperti itu. Tepuk tangan lagi, sekali lagi tepuk tangan lagi. Oke, baik sekali. Kita doakan yang terbaik buat Bang Ijal dan semoga prokernya dan cepat. Oke, selanjut ke pertanyaan ketiga dari Agil Kurniawan Bahri. Nah ini tadi boleh dijawab ini. Ada nggak sih tantangan atau pantangan ketika ingin mengikuti sebuah kompetisi? Ada nggak coba? Kalau dibilang tantangan atau pantangan itu banyak sih, apalagi kan duta ini dimana kita betul-betul harus memahami wawasan atau kebudayaan yang ada di daerah kita. Jadi kita betul-betul harus siap tantangannya, baik dari mental, wawasan, maupun fisik dan lain sebagainya. Karena banyak sekali anak muda yang berpikiran bahwa ikut duta ini harus ganteng, harus cantik. Namun di luar dari itu teman-teman mengesampingkan alasan tersebut karena duta itu yang dibutuhkan adalah attitude dan kecerdasan. Bagaimana teman-teman memiliki wawasan yang baik, memiliki attitude yang baik seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa mengontrol keduanya antara attitude dan wawasan seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang mau ikut menjadi duta itu nggak usah takut terhalang sama fisik atau yang lainnya itu dikesampingkan aja, pokoknya laksanakan terus dan mungkin bisa ya saya bakal jadi duta. Bisa banget. Ya doakan ya. Semua orang bisa jadi duta. Bisa ya. Oke, lanjut. Silahkan. Bisa dibacakan. Ini dari Kak Syifa Aisyah Zahra. Ini salah satu teman saya di kelas di Prodi HTN. Jadi dia nanya apa ya? Kak Rizal HTN-nya lokal berapa? Kalau nggak salah lokalnya ada buat buku ya. Oh iya, teman-teman. Ya, saya dari HTN 1 semester 8. Memang kami pernah membuat buku. Memang itu karya kami sekelas. Kalau nggak salah nama bukunya
menilik politik Islam dari hilir mahakam. Jadi yang kami lakukan itu wawancara ke beberapa tokoh, terus kami dibuatkan buku oleh salah satu dosen yang ada di Fakultas Syariah, seperti itu. Jadi ini juga salah satu karya kami yang memang patut diapresiasi teman-teman, karena nggak semua mahasiswa itu bisa buat buku. Betul. Karena itu butuh proses dan perjalanan sih kalau saya bilang. Jadi ini sangat-sangat apa ya, bisa dibilang salah satu pencapaian kami selama kuliah di UINSI Samarinda, seperti Masya itu. Allah. Tepuk tangan untuk lokalnya Bang Rizal, KTN 22. Teruntuk Kak Syifa nih, tahu aja. Ya, Kak Syifa, salam Oke. kenal Kak Syifa. Selokal ya Bang ya? Iya, iya betul. Mantap, lanjut terus. Oke, silahkan. Lanjut. Tanggapan dari RZT DRW underscore. Oke, apa sih motivasi Kak Syahrizal? Kalau Kak Syahrizal nih malas itu ngatasinnya gimana? Jadi saat malas tuh gimana itu Bang buat ngatasin? Oke, baik. Kalau saya pribadi memang orang yang suka berkegiatan teman-teman semua. Jadi kalau diam di rumah itu kayak rasanya kayak jenuh gitu, kayak pengen ngapain aja. Jadi kalau ngatasi malas itu biasa buka-buka scroll TikTok atau media sosial, cari-cari info tentang kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan kepemudaan atau lomba-lomba duta seperti itu. Jadi scroll aja, scroll media sosial, terus kan itu cuman bisa berbahan dan lain sebagainya. Jadi itu ada manfaatnya sih kalau menurut saya, seperti itu. Oke. Jadi untuk kaum mager, malas gerak nih, gak usah malas-malas balesnya, dihilangin aja. Kalau misalnya udah malas banget, lagi rebahan, bisa scroll TikTok dan cari kegiatan ya teman-teman. Oke, mungkin ada lagi, lanjut. Oh, sudah habis nih, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih buat The Kepo yang udah nanya-nanya tadi. Oke, baik teman-teman The Kepo, tadi sudah kita persilakan untuk bertanya ya tadi dari teman-teman The Kepo. Mungkin kita lanjut lagi untuk Bang Ijal. Saya tanya lagi nih Bang, Oke. kiat-kiat atau tips menjadi orang yang produktif dan berprestasi nih gimana nih Bang? Soalnya saya lihat di sosial media Abangnya ini betul-betul beliau nih aktivis nih The Kepo. Jadi gimana itu? Oke, baik, mungkin kalau tips dari saya teman-teman semua, yang pertama teman-teman harus percaya sama kemampuan teman-teman semua. Terus kenali jati diri teman-teman semua, teman-teman lebih suka di bidang apa. Dan terus gali potensi teman-teman semua, jangan pernah malu atau minder sama orang, karena pencapaian orang itu beda-beda. Jadi nikmati prosesnya, nikmati perjalanannya, apapun hasilnya, itu yang sudah terbaik buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke, buat sobat The Kepo nih, jadi kenali dulu diri kalian, jangan menganggap diri kalian itu rendah lah. Jadi kenali diri dan apa yang kalian suka lakukan dan kembangkan menjadi hal yang positif. Oke. Setelah perbincangan yang intens tadi, mungkin dari Bang Ijal ada nih yang mau disampaikan untuk teman-teman yang berkeinginan mengikuti Duta Budaya, serta pesan untuk anak muda dan The Kepo ini yang menjadi penerus dalam memperkenalkan budaya bangsa. Jadi Bang Ijal. Oke, baik, terima kasih. Untuk pesannya buat teman-teman semua, untuk generasi muda sekarang, jangan pernah takut dengan sebuah proses yang teman-teman lalui, karena setiap proses atau setiap apapun yang teman-teman lakukan itu ada hasil yang menunggu teman-teman semua. Entah itu gagal, entah itu berhasil, teman-teman harus tahu itu adalah hasil dari kerja keras teman-teman semua. Jadi buat tips untuk menjadi duta budaya atau duta-duta yang lain, teman-teman mungkin bisa searching di media sosial, banyak sekali event-event atau ajang-ajang tentang kedutaan yang ada di Kabupaten Berau maupun di Kota Samarinda. Jadi ikuti aja, mau itu berhasil atau tidak, itu adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi apapun itu tetap semangat, tetap berproses, karena saya pernah mendengar pepatah, ketika kita gagal, maka Allah akan membukakan 1000 pintu keberhasilan. Seperti itu. Oke. Tepuk tangan dulu buat Bang Ijal.
Oke, itu ya The Kepo. Jadi balik lagi, kalian harus terus berusaha dan ingat kalau dari saya kegagalan adalah ibu dari keberhasilan. Jadi kegagalan ini mamanya keberhasilan teman-teman. Jadi seperti itu. Terima kasih buat Bang Ijal sudah datang ke The Kepo in Campus. Ya, sudah menyempatkan waktunya buat ke Kepo in Campus. Mungkin Bang Ijal mau promosi media sosial atau apa? Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman The Kepo in Campus sudah mengundang saya sebagai narasumber hari ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Semoga kegiatan ini semakin sukses, Amin. semakin lancar, banyak-banyak narasumber yang lebih hebat terus tentunya. Iya. Terus yang terakhir jangan lupa follow Instagram saya @syahrizal, dan teman-teman ini ada hostnya juga, siapa namanya? Vicky, Muhammad Vicky. Iya, ada Muhammad Vicky, jangan lupa AM follow Vicky. juga. Terus jangan lupa follow Instagram Winsi TV ya, kalau nggak salah, Winsi TV. Dan jangan lupa subscribe Winsi TV juga. Samarinda. Sampai ketemu di event selanjutnya. Oke teman-teman The Kepo, itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bang Ijal selaku Duta Budaya Kabupaten Berau, wakil 1 ya Bang? Iya betul. Oke, ini akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih buat The Kepo yang selalu nonton. Jangan lupa subscribe dan follow IG Winsi TV dan kami berdua tentu saja. Oke, saya akhiri selaku host. Saya Muhammad Vicky Hidayat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.